Dua monitor dari tipe yang sama, kira-kira apakah semuanya sama dan hanya beda ukurannya aja? Halo, saya Jun. Hari ini saya pengen ngetes dua monitor dari Samsung yang seharusnya sih membawa nama dan juga spek yang sama, tapi ukurannya berbeda. Yang satu 24 inci, yang satu 27 inci. Tapi dua-duanya sama-sama satu tipe Samsung Odyssey G3. Nah, nama Odyssey ini sebenarnya lumayan berat, karena kalau kita dengar Samsung Odyssey itu ada tipenya banyak banget, dan G3 ini sebenarnya adalah yang paling bawah. Atasnya ada banyak banget tuh tipe Odyssey itu. Jadi biasanya begitu dengar namanya itu harapan orang akan ya berlebih lah untuk monitor ini. Tapi kita harus logis juga bahwa Samsung Odyssey G3 ini adalah tadi level terbawah dengan harga yang juga nggak terlalu mahal. Jadi nggak bisa kita langsung ngebandingin dengan Odyssey atasnya kalau lebih bagus, nggak bisa bre. Cuma secara fisik jujur aja saya lumayan kaget dengan Odyssey G3 ini, karena di sini saya ada pakai satu Samsung Odyssey G5 yang 27 inci, dia layarnya curve gitu ya. Dan itu berarti ya memang kelasnya di atas yang dua ini, dan secara harga juga lumayan jauh selisihnya. Tapi ternyata secara desain ergonomisnya itu bedanya jauh banget. G5 yang saya pakai itu cuma bisa tilt doang. Sedangkan G3 ini dua-duanya dia udah full ergonomis. Ada height adjustment, tilt, swivel, pivot, sama ada wall mount 100x100. Dan di sini saya masih nggak tahu kenapa kok yang G5 yang seharusnya lebih tinggi kelasnya, kenapa malah cuma satu doang bisanya, tidak selengkap ini. Tapi nggak masalah, kita pengen lihat bukan perbandingannya dengan G5, tapi membandingkan dua monitor ini. Sama-sama G3, yang satunya 24 inci, yang satunya 27 inci. Apakah hanya beda ukurannya? Kalau secara spek sih kita lihat sama persis. Tapi apakah aktualnya akan ada perbedaan? Kedua monitor ini boleh dibilang identik, kecuali dimensi secara fisik. Baik yang 24 maupun 27 inci, dua-duanya menggunakan panel VA flat. Resolusinya Full HD dengan refresh rate maksimum 165 Hz dan support FreeSync Premium. Typical brightness 250 nits dan typical static contrast ratio 3000:1 dengan response time yang tertulis cuma 1 millisecond MPRT. Kita abaikan aja kali ya. Color gamutnya 72% NTSC, ini sebenarnya kurang lebih setara dengan 100% sRGB, dan saya nggak tahu kenapa yang ditulis adalah NTSC-nya bukan sRGB-nya. Secara desain boleh dibilang hampir mirip juga dengan G5, cuma bedanya Odyssey G3 ini flat, nggak curve. Bodinya full plastik dengan stand dan kakinya juga berbahan plastik, tapi keduanya terasa kokoh. Terutama yang 27 inci yang saya pikir bakal goyang dompet, ternyata enggak. Untuk desain layarnya, kedua monitor ini juga masih sama, dari extend bezelnya sampai ornamen bulat ala Odyssey di bagian belakang serta penempatan logonya. OSD control juga sama, menggunakan satu joystick yang ada di bagian tengah bawah. Kemudian connectivity di bagian belakang juga sudah menghadap bawah, jadi nggak akan ada masalah kalau kamu pengen masang monitor ini dengan bracket ke dinding. Nggak akan ada kendala kabel mentok ke dinding. Di situ ada colokan power, headphone jack 3,5 mm, HDMI, DisplayPort, dan port USB. Untuk berat kedua monitor ini hanya selisih sekitar 300 gram, di mana berat monitornya doang yang 24 inci adalah 3 kg dan yang 27 inci 3,3, sedangkan kalau menggunakan stand jadi 4,5 dan 4,8 kg. Untuk tampilan OSD-nya, kedua monitor ini juga sama persis. Dan itu tadi perbandingan secara fisik dan juga spesifikasi antara kedua monitor ini. Tinggal sekarang kita bandingin, apakah performance-nya juga bakal sama persis. Kita coba lihat dari color gamut dulu ya. Untuk yang 24 inci, benar dia punya gamut volume 100% sRGB. Sedangkan yang 27 inci ternyata sedikit lebih baik di 104% sRGB. Kira-kira apakah yang lain-lainnya juga bakal berbeda seperti ini? Kita lihat lagi, 24 inci maximum brightness terukur 242 nits kurang lebih. Black luminance di 0.067 yang menghasilkan kontras rasio 3551:1. Ini adalah hasil terbaik yang diukur pada mode FPS, di mana ini adalah mode default yang punya kualitas gambar dan akurasi warna paling bagus. Sedangkan yang 27 inci ternyata brightness-nya maksimum ada di 271 nits dengan black luminance 0.054 yang menghasilkan kontras rasio 5000:1. Ini juga di mode FPS. Jadi untuk brightness, black level, dan kontras rasionya 27 inci lebih baik dari yang 24. Kemudian untuk akurasi warna dalam kondisi default tanpa kalibrasi yang diambil di mode FPS tadi, 24 inci white point-nya meleset di 8000 Kelvin. Ini membuat jaraknya terukur 6.55 delta E dari target 6500 Kelvin. Tapi akurasi warnanya udah cukup baik.
baik dengan average udah 0.29 delta E dan maksimum hanya di 1.71. Sayangnya gamanya masih kurang rapi, tapi gray balance-nya udah cukup ya. Red, green, sama blue-nya udah balance pada level 25% ke atas. Nah, sekarang yang 27 inci, ternyata white point-nya meleset juga, tapi hanya di 7100 Kelvin yang membuat jaraknya terukur 5.6 delta E dari target 6500. Tapi akurasi warnanya udah sangat baik dengan average udah 0.23 delta E dan maksimum hanya 0.8. Sayangnya gamanya masih jauh dari 2.2, tapi gray balance-nya udah bagus banget. RGB udah balance di semua level. Jadi di sini baik dari sisi white point maupun akurasi warna, 27 inci masih tetap lebih baik dari yang 24 inci. Sekarang untuk gaming performance, response time. Ini ada yang aneh dari kedua monitor ini karena biasanya semakin tinggi refresh rate, semakin bagus responsnya. Tapi di sini kita lihat yang 24 inci pada setting respons standar di 144 Hz malah justru sedikit lebih kencang dibanding 165. Selisihnya sih nggak banyak, tapi di sini kita akan gunakan 144 sebagai parameter pengukuran. Dan karakteristik ini ada di kedua monitor. Kita mulai 24 inci setting standar, respon tercepat 1.7 milisecond, tapi average-nya 12 milisecond, di mana persentase respons yang di bawah 6.94 cuma 16%. Sedangkan yang 27 inci respons time-nya jauh lebih bagus, tercepat di 1.4 milisecond dengan average hanya 8.92. Dan persentase under 6.94 udah 33%. Tidak ada overshoot di kedua monitor pada mode standar ini, tapi di sini kita lihat 27 inci lebih bagus dibandingin 24. Dan langsung lompat ke mode fastest. 24 inci responsnya meningkat, tercatat average 7.09 dengan respons tercepat masih belum berubah di 1.7 dan persentase respons di bawah 6.94 sekarang meningkat jadi 43% dari sebelumnya cuma 16. Tapi di sini overshootnya mulai muncul pada kondisi tertentu dengan error terparah 20 RGB dan kemungkinan overshootnya sekitar 16%. Sedangkan 27 inci pada mode fastest tercatat average responsnya jadi 5.43 dengan respons tercepat masih nggak berubah di 1.4. Tapi di sini persentase respons under 6.94 udah bagus banget naik jadi 63%. Overshootnya hampir tidak nampak di 27 inci ya. Tercatat error terjelek hanya 17 RGB dan kemungkinannya hanya sekitar 6%. Jadi untuk response time, Odyssey G3 27 inci kurang lebih performance-nya 20% lebih baik dibandingin versi 24 inch. Samsung Odyssey G3. Ternyata perkiraan saya bahwa kedua monitor ini akan punya performance yang sama ternyata salah. Jadi perbedaannya bukan hanya di ukuran tapi juga di performance dan juga perbedaan harga pastinya. Odyssey G3 24 inci harganya 2,2 jutaan dan yang 27 inci harganya 2,8 juta. Jadi dengan selisih harga 600 ribuan, kamu bukan hanya dapat layar yang lebih besar tapi juga performance yang sedikit lebih baik dibandingin saudaranya yang lebih kecil. Tinggal pertanyaannya, mana yang lebih worth it untuk dibeli? Ini adalah pertanyaan yang agak susah dijawab ya, karena uang 600 ribu itu value-nya nggak sama untuk setiap orang. Ada yang merasa itu uangnya ya udah sisa nggak masalah, tapi ada juga yang ngerakit PC belum lengkap dan sisa 600 ribu itu bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa kalau kamu main game ataupun nonton film gitu ya, bahkan untuk kerja sekalipun, layar yang lebih besar itu akan terasa jauh lebih nyaman, walaupun resolusinya sama. Dan kalau kita bicara lagi tentang performance, memang ada tadi selisih kurang lebih 2 milisecond untuk response time-nya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa 27 inch memang lebih bagus, walaupun mungkin secara visual perbedaannya tidak akan terlalu terasa. Dan jika diterjemahkan dalam perbandingan visual, kita lihat kedua gambar UFO ini diambil pada mode 165 Hz dan setting overdrive fastest. Yang kiri 24 inci dengan respons 7.67 milisecond pada mode ini dan kanan 27 inci dengan respons 6.04 milisecond. Bisa kita lihat ghosting pada 24 inci terlihat sedikit lebih panjang, termasuk bayangan hitam. Black smearingnya juga terlihat lebih panjang dibandingin 27 inci, di mana perbedaan respons keduanya pada mode ini sekitar 13%-an selisihnya. Secara response time memang 27 inci tadi udah kita lihat dia 2 milisecond lebih kencang dibandingin 24 inci. Ya selisihnya nggak terlalu banyak, tapi ya sekali lagi kalau memang kamu ambil yang 27 kamu dapat bukan hanya ukuran layar yang lebih gede, tapi performance yang juga lebih bagus. Jadi sekarang kira-kira mana yang layak dibeli? Kembali lagi kalau saya pribadi, saya udah terlanjur nyaman menggunakan layar gede 27 inci. Jadi sekarang ini mau turun ke 24 rasanya sudah sangat tidak nyaman. Jadi di antara kedua monitor ini kalau disuruh milih nih, saya harus beli monitor selisih 600 ribu, kayaknya saya bakal ambil yang 27 inci sekalian. Selain lebih gede, performance-nya juga sedikit lebih bagus. Dan udah, itu tadi perbandingan antara Odyssey G3 24 inci dan 27 inci. Kita ketemu lagi di video yang lain.